Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita mempelajari ngajinya tematik, tepatnya isyarat bahasa dalam amalan berwudu. Referensi ayatnya kita bahas surat Al-Maidah ayat 6 tentang isyarat bahasa di Al-Quran dalam ayat tentang berwudu. Pertama kita dulu catatannya dari materinya. Terjemahan Al-Quran dari Al-Maidah 6. Ini saya baca singkat. Ya ayyuhalladzina Suaranya nggak ada. Suaranya hilang, Ustaz. Sinyalnya hilang berarti. Ya, ada tadi memang lagi usaha mencari sinyal itu, Ustaz. Baiklah. Nah, ini tapi masih ada di ini, Ustaz. sinyalnya. Saya ngirim lagi sebentar. Oke. Ustadz Yanuar bisa juga merekod, Ustadz. Sudah kami jadikan co-host juga, Ustadz. Boleh nggak apa-apa. Biasanya kalau diam itu jelas sekali, Pak Nur. Insya Allah jelas sekali ya. Saya ulang lagi, tadi putus, maaf. Jadi ini terjemahan bahasa tafsir. Terima kasih. Paling banyak. Paling banyak si Payung. Jadi ini terjemahan bebas dari tafsir Al-Quran, ya alladzina amanu sampai dengan ilal Ka'bah ini. Catatannya adalah jika kita memahami ayat, hanya bermodalkan terjemahannya saja, maka hanya akan mendapatkan pemahaman tingkatan awam. Kita nggak pingin paham Qurannya sebatas awam terus, kita pingin semakin mendalam, semakin tahun semakin mendalam tentang pemahaman ayatnya, termasuk ayat tentang wudhu ini. Kalau kita pahami hanya baca artinya saja, tanpa ada rasa ingin tahu mengungkap pengertian bahasanya, maka pahamnya hanya sebatas kulitnya saja. Sekarang kita ungkap dari sisi bahasanya. Berikutnya. Tapi jika kita memahami ayat bermodalkan seperangkat ilmu alat, ada seperangkatnya, karena semakin lengkap, maka mendapatkan pemahaman tingkatan orang yang berilmu, yang pada akhirnya setelah dia paham menjadi tersentuh oleh ayatnya dan terkesan oleh muatan ajaran Al-Qurannya yang diserahkan oleh Allah melalui bahasanya. Ingat bahwa Allah memberikan petunjuk lewat bahasa. Kalau kita nggak mempelajari bahasanya, maka pemahamannya samar tentang petunjuk Allah dalam hal contohnya berwudu. Kita buka catatan berikutnya. Isyarat bahasa dalam ayat tentang berwudu. Yang pertama kita bahas dari awal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, arti per kalimat dulu saya artikan, wahai orang-orang yang mereka telah beriman. Idza apabila kuntum, kalau berkata kalian berdiri, memastikan hendak berdiri atau mengerjakan ila sholati sholat, fagsilu maka basuhlah wujuhakum wajah-wajah kalian, waidiyakum dan basuhlah tangan-tangan kalian, ilal marofiki sampai dengan siku. Wamsahu dan usaplah birusikum kepala kalian, warjulakum dan kaki kalian, ilal ka'baini sampai dengan kedua mata kaki. Sekarang kita bahas dari arti per kalimatnya menurut pengertian bahasanya. Kita buka catatan berikutnya.
ayatnya ternyata berbunyi ya alladzina amanu. Mari kita ungkap kenapa berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Meskipun arti sama, wahai orang-orang yang beriman. Sekarang kita bedakan. Kalau ayatnya berbunyi seperti ini warna biru, ya ayyuhalladzina yu'minuna, yang artinya wahai orang yang beriman. Kalau pakai yu'minuna dalam kaidah bahasa Al-Qur'an tepatnya tingkatan ilmu alat paket 3, ini namanya fi'il mudhari, kata kerja present tense. Ya ini apa? Kalau fi'il mudhari bermaksud kesinambungan perbuatan, yakni memanggil orang yang terus-menerus beriman. Unsur kesinambungan berimannya. Kalau berbunyi ya alladzina yu'minuna. Yang kedua, kalau berbunyi ya ayyuhal mu'minuna. Nah, karena al-mu'minuna berjenis isim itu kata bermaksud benda, maka bermaksud pelaku perbuatannya, yakni memanggil pihak yang sudah jadi seorang yang beriman. Wahai orang-orang yang sudah jadi beriman, gitu maksudnya. Kalau yang ini, ya ayyuhalladzina yu'minuna, wahai orang-orang yang sedang berbuat keimanan, sampai sekarang masih terus-menerus beriman, itu kalau yu'minuna. Kalau ya ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang yang sudah bentuk jadi menjadi orang beriman. Nah, ini. Nah, kalau warna merah, karena pakai fi'il madhi, amanu fi'il madhi, kata kerja past tense. Yakni apa? Bermaksud kepastian. Kepastian perbuatannya. Yakni memanggil, wahai orang-orang yang beriman, yang sudah pasti komitmen dengan keimanannya. Sudah pasti komitmen, ibaratnya rukun iman dan 6 itu sudah khatam. Sudah khatam, karena pakai fi'il madhi. Telah beriman, telah menghatamkan 6 rukun iman ini. Sudah meyakini 6 poin ini. Sudah komitmen dengan 6 poinnya itu. Sudah khatam. Itu kalau berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat tentang wudu pakai alladzina amanu. Tidak berbunyi alladzina yu'minuna, tidak berbunyi al-mu'minuna, tapi berbunyi alladzina amanu. Berarti, wahai orang-orang yang sudah ngaku beriman dan sudah membuktikan keimanannya secara komitmen. Kita buka ayatnya tentang alladzina amanu. Tepatnya surat An-Nisa 136. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, ada aminu. Amanu, ada aminu. Kalau diperkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, ini loh telah beriman, masih disuruh beriman lagi. Aminu, berimanlah kalian. Padahal sudah amanu. Kenapa Allah perintahkan aminu? Ya, ini bermaksud bahwa wahai orang yang telah beriman, berkomitmenlah kalian dengan keimanan kalian. Jadi, ini sudah beriman lagi, melipat gandakan keimanannya. Yakni mereka yang sudah beriman diperintahkan supaya komitmen dengan keimanannya. Ini buktinya ayatnya. Alladzina amanu, loh, sudah amanu loh, disuruh masih aminu lagi. Aminu billahi wa rasuli wal kitab dan seterusnya. Nih contohnya, yang sudah amanu pakai fi'il madhi masih diperintahkan untuk membuktikan fi'il madhinya itu, membuktikan pengakuan telah berimannya itu, dibuktikan secara komitmen keimanannya. Nih contohnya pengertian ya alladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, telah mengaku beriman, telah khatam rukun iman yang 6 dan telah membuktikan komitmen keimanannya. Kalau sudah bentuk jadi matang imannya, baru berikutnya ada kata idza kumtum. Idza kumtum ila sholati, kalau arti bebasnya tadi dalam terjemahan tafsir bebasnya, jika kalian apabila kamu hendak mengerjakan sholat. Di sini ada kata kuntum. Kuntum ini dari kata koma yakumu. Arti aslinya koma yakumu berdiri. Lawan kata qa'ada yaqudu di Al-Quran. Qa'ada yaqudu artinya duduk. Ingat bahwa pengertian koma yakumu berdiri bukan berdiri secara fisik bahwa kita berdiri, bukan. Tapi bermaksud beraktivitas. Ada kesibukan, itu namanya koma yakumu fi'ilnya di Al-Quran. Nah kalau qa'ada yaqudu artinya duduk. Bukan duduk pengertian fisik. Bukan duduk kursi, bukan. Tapi duduk pengertian tidak beraktivitas. Makanya dalam daftar nama bulan dalam kalender Qomariyah ada namanya bulan Dzulqa'dati. Apa Dzulqa'dati? Yang empunya duduk-duduk.
Maksudnya apa? Dadi duduk-duduk ngapain? Bukan duduk santai secara fisik di kursi, bukan. Tapi bermaksud tidak ada aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas berperang. Karena zaman Rasul berperangnya itu di bulan-bulan selain Dzul Hijjah, Dzul Qa'dah, Muharram dan seterusnya. Di sini Dzul Qa'dah yang empunya duduk-duduk. Karena perangnya pas Dzul Qa'dah tidak ada jadwal perangnya. Mereka para sahabat mengasah senjata untuk siap perang di bulan Dzul Hijjah, ya. Dzul Qa'dah, yakni apa? Tidak beraktivitas. Sama di sini. Kenapa kayak kuntum kok nggak berbunyi? Biasanya wa aqamu sholata dan mereka dirikan sholat. Kenapa nggak berbunyi seperti ini? Wa aqamtum misalnya saya rubah fiilnya. Idza aqamtum sholata misalnya loh ya. Idza aqamtumus sholata, jika kalian dirikan sholat maka berwudulah. Ternyata ayatnya nggak pakai fiil aqamtum, tapi pakai fiil kumtum. Apa kumtum? Bermaksud jika kalian akan beraktivitas, akan ada kesibukan untuk mengerjakan sholat. Makanya dalam bebas ini nggak ada kata-kata berdiri dan berbunyi jika kalian hendak mengerjakan sholat. Nggak ada kata berdiri. Karena kuntum arti perkata memang artinya berdiri dalam bahasa Arab, tapi di Al-Quran kuntum koma yakumu bermaksud beraktivitas, yakni mengerjakan sesuatu. Contohnya as-sholati. Kuntum ila sholati, ngerjakan sholat. Makanya dalam terjemahan tafsirnya, kuntum boleh diartikan mengerjakan. Kenapa? Karena kuntum bermaksud berdirinya untuk beraktivitas. Dari tidak ngapa-ngapain menjadi ngapa-ngapain. Itu namanya koma yakumu dalam Al-Quran bahasanya. Nah, kita semakin paham tentang pemakaian kuntum. Tidak berbunyi akomtum. Yang kedua adalah kata ilah. Ilahnya kepada. Ini termasuk huruf namanya huruf jar. Dari sifat-sifatnya huruf jar yang berbunyi ilah, itu bermaksud arah. Bermaksud arah. Yakni apa? Yakni orientasinya wudhu itu harus mengarah kepada sholat. Yakni ibaratnya wudhu itu satu paket dengan sholat. Satu paket. Karena pakai ilah. Idza kuntum ila sholati faghsilu, maka wudhulah dan seterusnya. Maka wudhunya harus ila sholati. Mengarah kepada sholat. Karena sholat sebenarnya tergantung wudhunya sempurna atau tidaknya. Satu paket antara wudhu dengan sholat, makanya pakai ilah. Apa? Niatnya wudhu semata-mata mengarah karena ingin mengerjakan sholat. Karena pakai ilah. Ilah bermaksud mengarah. Misalnya ilal masjidi, ke masjid. Ilal laili, sampai malam, mengarah ke waktu malam misalnya. Ilah bermaksud arah. Berikutnya. Ada fi'il berbunyi faghsilu, maka basuhlah. Faghsilu, maka basuhlah. Basuh apa? Nah, isim-isim atau kata-kata berjenis nama atau benda yang sebagai objek saya lingkari fathah, wujuha akhirnya fathah. Dalam kaidah paket itu namanya mansubun. Wujuhakum, aidiakum, sama arjulakum. Oh, berarti 3 organ fisik tubuh ini menjadi objek dari fi'il kata kerja iksilu. Maka basuhlah, basuh apa? Wajah, karena wujuha fathah. Basuh apa lagi? Aidia, tangan, karena aidia fathah. Basuh apa lagi? Kaki, karena arjula fathah. Jadi lafaz akhirnya fathah bermaksud objek yang dibasuh. Yang dibasuh adalah, bentar ya, sinyalnya putus. Yang dibasuh adalah wajah, tangan, dan kaki. Dari mana taunya? Isyarat bahasa. Wujuha akhirnya fathah, aidia akhirnya fathah, maf'ulun bi mansubun. Ya. Arjula akhirnya fathah. Karena ketiga benda ini fathah, maka sebagai objek dari fi'il kata kerja igsilu, yakni basuhlah. Berikutnya. Ternyata unik kalimatnya apa? Kalau Allah nyebut siku tangan, tertulis jamak. Kalau nyebut mata kaki, tertulis musanna. Apa musanna? 2 atau ganda. Contohnya, waidiakum, dan basuhlah tangan kalian. Sampai mana? Sampai siku. Ini jamak. Jamak. Aidi jamak. Tangan-tangan kalian sampai siku-siku. Jamak. Ya. Jadi jamak. Jamak. Lanjutannya, bentar ya.
ila ilal marafiki sampai siku-siku. Misalnya sarubah ini warjulakum ilal kuubi, karena ka'bun zamannya kuubun. Warjulakum, dan kaki kalian basuhlah sampai mata kaki kalian. Nah, ini misalnya jamak seperti ini. Mengapa tidak disamakan semuanya jamak? Mengapa enggak disamakan semuanya mutanna? Misalnya baris kedua. Dan basuhlah kedua tangan kalian ilal mirfaqaini sampai kedua siku. Warjulakum ilal ka'baini, dan kaki kalian sampai kedua mata kaki. Kenapa enggak yang bawah saja, dua-duanya pakai kata-kata kedua? Basuhlah tangan sampai kedua siku, dan basuhlah kaki sampai kedua mata kaki. Atau yang atas, basuhlah tangan kalian sampai siku-siku, ini jamak. Dan basuhlah kaki sampai mata kaki, ini juga jamak. Kenapa enggak jamak dua-duanya? Atau kenapa enggak bentuk musanna dua-duanya? Oleh Allah disilang. Setelah marofiki nyebrang ke bawah. Wa aidiyakum ilal marofiki, terus arjulakum ilal ka'baini. Nyebrang ke bawah. Tidak lurus sama-sama jamak. Akan kita ungkap. Kenapa Allah bedakan? Kalau nyebut siku tangan dijamakkan, dan kalau nyebut mata kaki tidak dijamakkan. Akan kita ungkap secara bahasa. Jadi kalau marofiki bentuk jamak langsung nyambung ke bentuk musanna. Apa musanna? Jumlah dua. Jumlah ganda atau jumlah dua. Berikutnya jawabannya. Mengapa enggak jamak semuanya atau musanna semuanya? Jawabannya adalah satu tangan itu punya satu siku. Jika lafaz tangan dijamakkan, maka lafaz siku juga dijamakkan sebanyak jumlah tangan. Karena kum artinya kalian, kan kalian, kalau kamu orangnya satu, kalau kum orangnya banyak. Kamu berarti kalian, maka kalian adalah kumpulan kamu. Nah, karena kum itu kalian alias jamak, maka lafaz kamu atau satu orang yadun, ID dijamakkan, idea, tangan-tangan kalian. Jadi kenapa tangan-tangan dijamakkan? Ngikuti jumlah kaliannya. Berikutnya ilal marofiki sampai dengan siku. Karena satu tangan punya satu siku. Nah, kalau lafaz tangan dijamakkan, maka lafaz siku juga dijamakkan. Berikutnya, satu kaki punya dua mata kaki. Mana buktinya? Ya, mata kaki sebelah sisi luar dan mata kaki sebelah sisi dalam. Dua mata kaki. Nah, jika kaki dijamakkan, maka masing-masing kaki, mata kakinya tetap berjumlah dua. Tidak bertambah mengikuti jumlah kaki. Makanya oleh Allah dalam firman-Nya berbunyi warjulakum ilal ka'baini. Tetap dalam bentuk dua mata kaki. Tidak berbunyi ilal qubi. Tidak. Kenapa? Karena satu kaki itu punya dua mata kaki. Ya. Nah, ketika kakinya dijamakkan, mata kaki yang jumlahnya dua masing-masing kaki tidak ikut jamak, tetap berjumlah dua. Sedangkan tangan, satu tangan punya satu siku. Kalau tangannya jamak, sikunya ikut jamak. Ya, tapi kalau satu kaki, karena punya dua mata kaki, kakinya banyak, tetap dua mata kaki. Tidak ikut berjumlah banyak. Ini hikmahnya. Kalau kaki sebutan dua mata kaki, kalau tangan sebutannya siku, tidak berbunyi kedua siku. Berikutnya. Sekarang ilah. Kita bahas ilah. Maka basuhlah. Basuh apa? Membasuh tangan ilal marofiki sampai dengan siku. Arjulakum membasuh kaki ilal ka'baini sampai dengan mata kaki. Lafaz ilah adalah huruf jar bermaksud arah. Jadi arah membasuhnya. Arah membasuhnya. Arah membasuh tangan adalah dari ujung jari tangan mengarah ke siku. Ya, ini. Ini kalau secara bahasa, ini prakteknya pengalaman wudhu ini. Jadi kalau membasuh tangan adalah arahnya dari jari, telapak, lengan, merambat ke siku. Kemudian jari kaki, ujung jari kaki mengarah ke mata kaki karena pakai ilah. Ilah ini ganda, arti bahasanya sampai. Arti kepada perkata, kepada ini ke, bermaksud arah. Jadi arah merambatnya air ketika membasuh. Ini secara bahasa. Praktek bahasanya. Maka basuhlah, basuh apa?
rusa wujuhakum, kalau wajah nggak ada arah, nggak ada kata ilah. Kalau aidiakum baru kata ilah. Basuhlah tangan kalian, mengarah kemana basuhnya? Mengarah ke siku alias sampai siku. Basuhlah kaki kalian, mengarah kemana basuhnya? Ila Ka'bah ini sampai ke mata kaki. Nah, sekarang kita ungkap. Kenapa oleh Allah kalau basuh tangan itu ada kata-kata ilah, ada tuntunan mengarahnya itu. Kenapa basuh kaki ada isyarat ilah, bermaksud mengarahnya itu. Kita ungkap secara bahasa. Berikutnya ya. Air wudhu bersifat ritual. Kenapa ritual? Karena bermuatan doa. Contoh gini sederhananya, maaf ya kita bicara non-muslim dulu, maaf non-muslim. Orang non-muslim bangun pagi mereka cuci muka, mereka mandi. Orang Islam bangun pagi mereka berwudu subuh. Jadi meskipun sama-sama muka dibasuh air, tapi kalau orang non-muslim air yang dipakai basuh muka mereka itu tidak berupa air ritual, karena tidak diniatkan berwudu. Sedangkan orang Islam basuh mukanya karena niat berwudu, maka bersifat ritual. Ada doa ritual. Ini sama-sama air, sama-sama wajah yang dibasuh, tapi niatnya beda. Kalau orang Islam basuh wajahnya niatnya wudu ketika pagi ya subuh. Orang non-muslim mungkin bangun pagi juga bangun subuh, tapi karena tidak beribadah nyembah Allah, maka basuh wajahnya tidak bermuatan ritual. Nah, secara fisikal air itu melawan arus pori-pori kulit. Ini hikmahnya kenapa membasuhnya mengarah dari jari kaki menuju ke siku supaya melawan arus. Ini mana fisikalnya. Mana spiritualnya melawan arus nafsu. Arusnya nafsu. Pernah ada hadisnya bahwa suatu ketika ada seorang sahabat yang marah karena kesenggol onta dari orang lain, marah. Nah, ketika marah maka dianjurkan dengan marah itu supaya mereda, duduk. Kalau duduk masih marah juga, berbaring. Kalau masih marah juga, silakan berwudu. Kenapa? Wudu adalah memadamkan arus nafsu marahnya itu. Nah, wudu adalah air spiritual, melawan arus. Melawan arus. Ini filosofi, melawan arusnya pori kulit. Supaya membuka, masuk meresap ke pori-pori kulit. Kalau dibasuh atas ke bawah, maka itu pori kulit tetap menutup. Jadi tidak sela-sela kulit nggak semuanya terbasuhkan kalau melawan arus. Ini hikmahnya kenapa ada kata ilah. Apa ilah itu? Mengarahnya. Mengarah ke siku supaya melawan arus, supaya masuk ke pori-pori kulit. Tidak dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas, gitu ibaratnya. Dari ujung kuku menuju siku. Bukan dari siku ke ujung kuku. Supaya pori-pori kulit terbuka. Ini makna fisikalnya dan spiritualnya. Kenapa Allah pakai isyarat ilah? Merambatnya air. Berikutnya. Dan usaplah kepala kalian. Kepala, usaplah, saya kasih biru ya. Wamsahu, dan usaplah kepala kalian. Wamsahu, usaplah kepala kalian. Di sini kata kepala Allah pakai bi supaya berbunyi si, biruusikum si. Maka bi di sini bermaksud pembeda. Pembeda apa? Ini catatannya. Kalau Al-Quran ditulis Arab tanpa harokat, orang bilang Arab gundul, nggak ada harokatnya, maka ketika lafaz bi tidak ada, kalau bi-nya tidak ada, maka dibaca Arab gundul wamsahu ru'usa pakai sa. Kenapa? Objek maf'ulun bihi, objek dari wamsahu. Wamsahu ru'usakum wa arjulakum. Lafadznya wa arjulakum, dan kaki kalian. Oh, berarti wa ini huruf atof. Kata sambung. Sambungan dari mana? Sambungan dari ru'usakum. Kalau sa lo ya, kalau sa. Ru'usakum. Oh, berarti kaki dan kepala yang kategori diusap, bukan dibasuh, diusap. Maka artinya kalau Arab gundul nggak pakai bi, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Berarti kaki bukan dibasuh, tapi diusap. Mana tandanya? Berbunyi arjula. Kenapa lah? Karena wa itu atof dari ru'usa. Itu kalau nggak ada bi. Nah, supaya tidak rancu bahwa arjula adalah objek untuk dibasuh, bukan diusap,
maka objeknya yang diusap berupa kepala Allah tambahi bi supaya majrurun, supaya tidak mansubun, tidak fathah, untuk membedakan. Maka meskipun Arab gundul kata harokatnya pasti ruusi, tidak ruusa sebagai objek dari insa'u. Inilah bi di sini tidak punya arti, tidak diartikan dengan, tidak punya arti dia sebagai huruf tambahan. Nah, kenapa ditambahkan? Sebagai pembeda. Pembeda apa? Pembeda objek yang diusap mana, yang dibasuh mana. Nah, kalau yang dibasuh, objeknya akhiran fathah. Aidia, wujuha, arjula. Meskipun arjula itu posisi tulisannya tidak berurutan dengan adia, tapi spasi, disisipi lafadz imsahu. Maka supaya arjula itu tidak disalahpahami sebagai objek yang diusap padahal dibasuh, maka oleh Allah ru'usah dikasih bi supaya berubah jadi biru'usi. Ini hikmahnya, ada bi di sini kata kuncinya untuk bedain bahwa arjula tidak diusap tapi dibasuh. Ya, hanya diusap kepala bukan kaki. Kaki itu termasuk dibasuh, bukan diusap. Karena kepala pakai bi, biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Lanjutannya, kesimpulannya sekarang tentang wudhu ayatnya. Apa kesimpulannya? Kata kunci ada lafadz idza. Idza itu artinya jika atau apabila. Saya buka catatan berikutnya. Di Al-Quran ada 3 kata artinya jika. Misalnya idza, kemudian in, kemudian lau. Sama artinya. Misalnya insya Allah jika Allah mengendaki. Lau sya'allah jika Allah mengendaki, idza sya'allah jika Allah mengendaki, sama artinya jika atau apabila. Meskipun sama artinya, tapi beda jenisnya. Jenis kata beda. Kalau in termasuk jenis kata huruf alias kata bantu, kalau lau termasuk jenis kata huruf alias kata bantu, sedangkan idza termasuk jenis kata isim alias nama. Kenapa arti sama tapi jenisnya beda? Jawabannya adalah karena ketiga kata ini sama-sama bernada syarat. Namanya syartin, syarat. Dalam kaidah pelajaran imalat paket 4, belajar paket 4 dan paket 7. Syartin. Jadi syartin, ada harfu syartin, huruf syarat, ada ismu syartin, isim syarat. Nah, huruf syarat, apa syarat? Huruf bermaksud sebab. Huruf syarat contohnya lau, contohnya in. Kalau isim syarat contohnya idza. Nah, kita ungkap kenapa hanya idza yang kategori isim, kok enggak semuanya huruf? Jawabannya adalah masing-masing kata ini meskipun artinya jika atau apabila sama artinya, tapi mengandung harapan yang berbeda-beda. Contoh, lau artinya jika, ini suatu kata mengandung harapan yang mustahil terjadi. Misalnya, jika saya ke bulan tanpa pakai apa-apa, mustahil kan karena nggak bisa terbang. In artinya jika, ini mengandung harapan yang belum tentu terjadi, masih tanda tanya. Bisa ya, bisa tidak. Makanya kalau kita berjanji pakai in. Insya Allah. Kenapa? Karena bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa batal. Kalau idza artinya jika, ini mengandung harapan yang pasti terjadi. Pasti terlaksana. Makanya di juz amma, ayat tentang kiamat pakai idza semua. Idza zulzilati, idza waqa'ati, idza samsu kuwirat. Jika matahari digulung, pasti karena pakai idza. Nah, jadi ayat tentang kiamat pakai idza semua. Termasuk tentang wudu, kita balik pada ayatnya tentang wudu. Wudu pakai idza, idza kuntum ila sholati. Apa idza? Mengandung kepastian. Yakni apa? Pastikan wudunya sempurna. Apabila hendak mengerjakan sholat, pastikan. Kayak kita dimasuk jalan tol ya, pastikan saldonya cukup, harus dipastikan dulu. Supaya masuk secara nyaman. Sama di sini, pastikan wudunya sempurna. Supaya sholatnya bisa sempurna. Berarti kata kunci ini, wudu nggak sempurna, sholatnya nggak sempurna. Satu paket. Pastikan wudu sempurna. Nah, bagaimana memastikannya? Ada 2 fiil. Kerjakan membasuh yang benar, kerjakan mengusap yang benar, sesempurna mungkin dalam penghayatan lafadznya dan amaliyahnya. Nah, dari banyaknya organ fisik tubuh yang dibasuh diusap,
Yang bersifat prinsip adalah terutama pastikan basahnya mata kaki. Ini kata kuncinya. Pastikan mata kaki basah. Pastikan. Karena pakai ida. Ida kuntul, pastikan. Jika kalian mengerjakan sholat, pastikan wudunya membasuh sungguhan. Pastikan Ka'bah ini kedua mata kaki basah sungguhan. Kenapa? Kalau kedua mata kaki basahnya itu samar alias tidak sempurna, berarti kan nggak pasti. Tidak sempurna, maka ada teguran dari Rasul. Saya buka catatan sejarahnya. An Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amru berkata, qala rojakna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rojakna kami pulang bersama Rasul min Makkah ilal Madinati, dari Mekah ke Madinah. Ini kisahnya Abdullah bin Amru. Cerita suatu hari kami pulang bersama Rasul dari Mekah ke Madinah. Lanjutannya, hatta idza kunna, hatta sehingga idza kunna, ketika kami berada bimain bitoriki, jadi berada di tengah jalan, kami tiba di suatu tempat yang ada air, yang ada airnya. Ta'ajjala qaumun, ternyata kami dapat dari sekelompok kaum atau manusia indal asri. Indal asri, yakni akan ibaratnya mengerjakan sholat asar, indal asri. Lanjutannya, indal asri. Fatawadda'u, maka mereka berwudu, wahum, sedangkan mereka ijalun. Jadi apa? Ijalun cepet-cepetan. Ijalun tergesa-gesa. Fantahaina ilaihi, maka kami menghampiri mereka. Ini cuplikan adegan. Rasul dan para sahabat dalam OTW, sedang OTW dari Mekah ke Madinah, menemui orang, sekelompok manusia mau sholat asar, karena asar mau habis, maka mereka wudunya tergesa-gesa karena takut ketinggalan. Berjamaahnya mau habis. Nah, karena tergesa-gesa wudunya, ya apa? Terbukti ijalun, tergesa-gesa. Langsung Rasul menegur, wa aqabuhum, dan kami dapati aqabum, tumit kaki mereka, taluhu lam yamassahal ma'u, kering tidak dibasahi air. Faqala Rasulullah SAW, Rasul berkata menegur. Jadi tumit kakinya kering, menegur. Ya, ini tumitnya ini, tumit kaki kering. Wailun dil aqabi minan nari asbigul wudu'a. Wailun, celakalah. Dil aqabi, bagi tumit-tumit kaki dari neraka, celakalah, tersebab di neraka. Maka Rasul bilang asbigul wudu'a. Arti bahasanya sempurnakanlah wudu. Lafaz asbigu ini fiil. Sama dengan pakai sod, asbigu, sama. Sama. Asbigu, arti perkata celupkanlah, kata sibogotallahi. Masih ingat juz 1 sibogotan, celupan Allah, sibogotallahi. Sibogotun celupan, asbigu fiilnya. Artinya adalah celupkanlah wudu, celupkanlah supaya basah. Ya. Dipastikan dengan dicelup, maka pasti basahnya. Pasti basahnya. Ini hikmahnya, hadisnya berbunyi asbigu, tidak berbunyi wa atimul wudu, apa atimu, sempurnakanlah, tapi pakai asbigu fiilnya. Asbigul wudu, sempurnakanlah arti bahasnya, tapi memastikan sempurnanya pakai fiil asbigu, celupkanlah. Apa celupkanlah itu isyarat? Pastikan basahnya itu, karena dengan dicelupkan pasti basahnya. Meskipun tadi ketika dibasuh kurang basah. Makanya beberapa kenyataan di lapangan, kita lihat masjid, ini contoh dalam tampilannya fotonya, nanti. Jadi, membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Ini. Karena nyebrang neraka, di atas neraka itu dalam kondisi tidak berlas kaki. Ibarat air, genangan api setinggi mata kaki. Jika kakinya basah, api tidak bisa membakar sesuatu yang basah. Sedangkan orang non-muslim, meskipun pagi hari mereka mandi, kakinya basah. Mereka cuci kaki tiap hari, tapi karena airnya tidak diniatkan untuk wudhu, maka airnya tidak membekas sampai di akhirat. Hanya air wudhulah yang membekas sampai di akhirat. Karena celupan Allah itu bersifat wudhu misalnya, itu membekas di akhirat. Maka orang beriman yang berneraka nggak terbakar. Kenapa? Karena genangan api ketika kena kaki nggak membakar. Tapi ketika mereka non-muslim nyebrang neraka misalnya, karena apinya kering, karena dia nggak pernah wudhu, maka api merambat dari kaki menuju ke atas.
Ini hikmahnya. Hikmahnya. Kenapa? Karena anggota badan kita yang ketika nyebrang di atas neraka itu adalah kaki. Maka harus bilang celakalah. Kalau tumit masih kering, maka tersentuh api neraka. Karena ketika nyebrang, anggota badan yang kena api neraka adalah kaki. Kalau kaki basah, maka badan nggak akan kena neraka. Nggak akan kena api neraka. Karena api merambatnya dari bawah ke atas. Kalau bawah sudah basah, nggak akan ke atas. Ini filosofinya. Genangan api setinggi mata kaki. Berikutnya, contoh kolam di masjid yang berfungsi untuk mencelupkan kaki sebagai cara memastikan, menyempurnakan basahnya kaki dari wudhunya tadi. Ini saya ngutip dari foto salah satu masjid di daerah Jogja, Jawa Tengah, Yogyakarta. Ini ada, jadi ini masjid yang wudhunya di luar, di halaman luar, maka dijadikan kolam ini untuk memastikan. Makanya kolam masjid buatnya nggak dalam-dalam, ya minimal setinggi mata kaki tercelupkan. Untuk memastikan, tadi barangkali wudhunya kurang sempurna, maka untuk memastikan kakinya basah, maka mau nggak mau harus melewati, mencelupkan kaki mereka sebelum naik ke lantai masjid. Sama di sini tempat wudhu, ini tempat wudhu, menuju lantai nyebrang kolam ini. Ini salah satu dari ikhtiar ataupun terapi bagi kita barangkali meremehkan basuh kaki ketika wudhu, maka bisa terselamatkan ketika kaki kita mencelupkan diri ke dalam kolam sebelum masuk ke lantai masjid. Ini salah satu pengamalan dari isyarat secara bahasa Rasul berbunyi asbigul wudu'a. Apa asbigu? Celupkanlah supaya sempurna. Jadi sementara catatan singkat dari materi aja tentang wudhu diungkap dari sisi bahasanya. Sebelum diakhiri, barangkali tanyakan silakan untuk hari ini isyarat bahasa tentang berwudhu. Boleh silakan. Itu kalimat wamsahu biruusikum ya. Itu kenapa kok ada biruusikum itu pakai wamsahu? Kenapa enggak aksilu aja biar semua sama? Ada hikmah apa? Kemudian yang kedua, Ustaz, sekalian Ustaz. Itu tadi kan masuk kolam itu dengan tujuan supaya menyempurnakan celupannya tadi kan. Ya. Nah, tapi dalam kenyataannya dalam wudhu kan sudah niatnya sudah selesai wudhunya. Apakah masih bisa dikatakan bagian dari wudhu gitu Ustaz? Ya. Terima kasih. Jadi betul. Jadi saya balik tanya sekarang. Wudhu itu awalannya apa? Dan akhirannya bacaannya apa? Kayak sholat kan ada awalan sholat, takbir, apa akhir sholat, salam. Melakukan wudhu apa? Nah, saya balik tanya akhirnya ini. Yang pertama ya, saya dulu ya. Nih, lihat di layar. Ternyata isyarat bahasa tentang wudhu. Apa? Ada dua fiil tentang wudhu. Disuruh membasuh, ya. Bentar ya, saya garisi. Disuruh membasuh, faghsilu, dan disuruh mengusap atau menyapu. Usaplah, basuhlah dan usaplah. Nah, berarti ini adalah fi'il amar, kata perintah. Nah, sekarang gini, mari kita niatkan berwudu semata-mata karena disuruh, ya, karena diperintahkan, ya, karena disuruh, supaya bersifat amalan, karena disuruh, ya. Jangan karena merasa diuntungkan dengan perintah itu. Contoh gini kasusnya, maaf ya, ini contoh kasus misalnya, wudu sholat subuh, wudu subuh, ya. Ini jangan sampai, maaf ini contoh yang salah. Jangan sampai mentang-mentang gerakan wudu itu ada gerak membasuh muka, maka jangan diniatkan, maaf ya, jangan ditunggangi, ya, jangan ditunggangi basuh mukanya sambil, maaf ya, sambil niatnya cuci muka. Nah, ini hati ini. Jangan kenapa? Karena air wudhu bisa ritual masalahnya. Jadi jangan mentang-mentang karena misalnya kita sholat duhur siang hari, wah wajah saya panas kena matahari, lagi sumuk nih, lagi gerah nih. Nah, jadi ketika wudhu merasa diuntungkan dengan dinginnya air, ini ya. Jadi saya dalam tanda kutip bersedia wudhu duhur
karena sekaligus diniatkan menyegarkan wajah. Ini salah akhirnya. Kenapa salah? Karena kesannya bersedia mengamalkan membasuh karena menguntungkan ketika zuhur. Ini apa? Seger wajah. Bersedia membasuh wajah ketika subuh karena diuntungkan. Kenapa? Sambil cuci muka. Ini salah akhirnya. Berarti niat berwudu bukan karena Allah, tapi karena merasa nafsu. Apa nafsu? Ingin diuntungkan dengan perintah itu. Ini satu ini, hati-hati ini. Mari kita itu mengamalkan wudu karena diperintahkan, jangan ditunggangi apapun. Berarti apa? Kalau kita subuh pengen cuci muka, ya sudah, cuci muka dulu, gini cuci muka. Setelah itu selesai baru wudu. Jangan sampai air wudu pertama kali kena wajah itu sekaligus kita ucek-ucek mata itu niatnya cuci muka. Salah nanti. Hati-hati ini. Berarti basuhnya wudu wajah ditunggangi nafsu untuk membersihkan secara fisik cuci muka. Salah akhirnya. Mari kita bersihkan, kita niatkan air untuk wudhu apa air untuk biasa. Kita bedakan dulu. Ini hikmahnya kita ke subuh ya. Jadi subuh kita jangan bersedia wudhu karena merasa diuntungkan sekaligus cuci muka. Yang kedua, bersedia wudhu duhur karena merasa diuntungkan supaya segarnya muka siang hari panas. Bukan gitu. Salah nanti. Nah ya. Jadi kalau ditanya apa hikmahnya Ustaz, kenapa kok nggak igsilu dua-duanya? Kok ini mengusap? Kok nggak dua-duanya membasuh? Ini kalau cari mengenai kenapa kok beda hikmah perintahnya. Kalau cara hikmah, beda sudut pandangnya, berbeda pula jawabannya. Ya, ini contoh di sini. Ya, wagsilu maka basuhlah, wamsahu dan usaplah. Ya. Memang di sini ada dua fiil, perintah. Kalau tanya Ustaz mengapa ya? Ini kalau kita mengapa itu jawabannya karena. Mengapa ya? Jawabannya karena. Nah, kalau kita tanya Ustaz mengapa ya wudu kok membasuh dan mengusap? Mengapa ya kok nggak membasuh dua-duanya? Nah, kalau tanya mengapa, sebetulnya ya maaf ya, yang berhak menjawab karena itu bukan saya sebetulnya. Allah sendiri. Karena Allah mengeluarkan firman berupa fi'il amar. Basuhlah. Ya Allah kenapa membasuh? Usaplah. Ya Allah kenapa mengusap? Allah sendiri. Nah, dari beberapa yang merasa pelajari, saya sendiri masih minim referensi tentang hikmahnya kenapa ya kok nggak membasuh aja dua-duanya. Kok usap khusus kepala, kok membasuh ini selain kepala. Ini hikmah nanti bisa dari sumber beda pula jawabannya. Kalau saya dari segi bahasanya, di sini bahasanya, membasuh, mengusap. Ini kalau mengusap ini yang pernah seliti saya pernah konsultasi dengan beberapa medis. Ketika pori-pori kepala, ini kepala ya, rusun kepala. Jadi air itu ketika menerpa kepala, kalau menerpanya dengan membasuh itu beda dengan mengusap. Kalau mengusap itu masuk pori-porinya itu terperinci secara mikro ibarat perinci. Detail. Ibarat celah-celah itu bisa masuk meresapnya dibanding sekedar membasuh. Ini cara pori-pori kepala. Kepala. Nih, jadi kalau kita guyuran air ketika mandi beda dengan ketika air diusap-usapkan kepala. Beda. Ini contoh hikmah dari wamsahu. Ini wuju apa kepala di sini. Ini contoh ya satunya hikmahnya. Jadi mengenai iksilu sama imsahu kalau dibedakan itu hikmah situ. Yang kedua mengenai dua fiil ini, mari kita niatkan berwudunya karena diperintahkan, bukan karena merasa diuntungkan dengan perintah itu. Inti kasar adalah jangan sampai wudunya kita itu kita tunggangi dengan kepentingan memang kita pengen air seger. Pada waktu kita pengennya itu. Siang hari pengen air seger. Itu maksudnya. Nah, subuh pengen air untuk bersih diri. Jadi supaya air murni bersifat ritual, mari diniatkan. Berwudu. Makanya antara wudu selesai dengan sholatnya nggak boleh putus batal maksudnya. Ini yang pertama. Yang udah betul tadi mengenai kaki, betul tadi kaki. Jadi ketika wudu memulai dengan niatnya setelah selesai, selesai ingat bahwa meskipun, ya maaf ya, saya buka dulu. Ya, ini tempat wudu, ini masjid. Ya, ini masjid. Ini tempat wudu. Ini jalan kaki. Ini ada kolam. Ini ilustrasi ya.
Nah, wudhu di sini. Tadi tanya kan, Ustadz, kalau kita nyelup kolam tadi, apakah ini di luar wudhu? Ingat bahwa wudhu itu status ritual. Jadi selama tidak batal sampai waktu sholat, maka wudhu masih berlangsung statusnya, masih berlangsung. Ya, jadi meskipun kita sudah basuh kaki selesai di sini 3 kali selesai, kemudian masuk masjid masih juga mencelupkan diri, ini masih kaitan wudhu di sini. Bukan wudhu pengertian gerak fisik, tapi memastikannya itu. Kenapa? Karena wudhu tetap berlaku selama belum batal wudhunya. Belum batal wudhunya. Meskipun ini ketika pas kita membasahi kaki, bukan di tempat yang awal. Tidak pengaruh tempat, tidak pengaruh. Tetap selama itu niatnya airnya ritual. Ya, tetap sama. Ya kayak itu misalnya gini, maaf ya, misalnya saya wudhu, ini ada kerannya banyak, kerannya wajahnya. Nah, saya wudhu di keran sini. Ketika wudhu keran wajah saya basuh, kemudian tangan saya basuh, ternyata airnya habis. Airnya habis. Maka ketika saya hanya membasuh masih wajah dan tangan, belum yang lainnya, maka saya nyari tempat lain ada keran. Nah, pindah tempat kan ya, nerusin. Sama di sini kasusnya, sama. Ketika saya basuh kaki di sini, merasa ibaratnya itu kurang sempurna basahnya, maka ketika saya berjalan ke masjid, ada kolam, saya celupin aja. Masjid kenapa? Karena satu rangkaian selama tidak batal wudhunya. Jadi tempat hanyalah teknis, sama-sama air diniatkan sebagai air ritual di sini. Nah, ini hikmahnya. Jadi wudhu di keran yang sini, habis airnya misalnya, pindah ke keran yang lain, tinggal nerusin. Selama antara jalan ini nggak batal, maaf ya, nggak kentut atau nggak batal, tinggal nerusin. Silakan pilihan. Ngulangi silakan. Sama di sini. Dari tempat wudhu basahnya kaki, kemudian masuk kena air juga di sini, tinggal nerusin. Nggak apa-apa. Jadi 2 pilihan. Silakan mencelupkan diri, silakan tidak. Tidak prinsip. Maksudnya apa? Tidak suatu kewajiban. Jadi kalau pengen memastikannya silakan dicelupin. Sebagaimana pengamalan asbiku tadi itu apa asbiku? Celupkanlah supaya dipastikan basahnya. Ini hikmahnya. Dari wudhu, tempat wudhu menuju masjid, selama nggak ada batalnya, maka kena air berikutnya pun juga termasuk air wudhu di situ. Air sifatnya ritual maksudnya. Ini contohnya. Jadi satu niatan wudhu, kapan berakhirnya? Berakhirnya wudhu sama dengan berakhirnya sholat salam. Kenapa? Karena wudhu satu paket dengan sholat, satu paket. Ibarat pondasi, kan mendirikan sholat, mendirikan ada bangunan. Pondasi wudhu. Kalau pondasi nggak sempurna, batal wudhunya, percuma sholat khusyuknya. Karena wudhunya batal. Percuma sholatnya, kalau wudhunya batal. Jadi satu paket. Jadi niat wudhu, memulai wudhunya. Nah, kapan berakhir amalan wudhu? Berakhirnya amalan wudhu, berakhirnya masa berlaku wudhu, sampai berakhirnya masa sholat. Gitu. Karena satu paket. Ya, itu hikmahnya. Sholat dengan wudhu satu, makanya pakai ilah sholati satu paket. Nah, ya lain silakan sementara dari penelitian isyarat bahasa di Al-Quran ini, silakan belum diakhiri. Ya Pak Ustadz. Intinya adalah mari kita itu pertama niat wudhunya semata-mata diperintahkan. Yang pertama, yang kedua kita jangan sampai menunggangi atau merasa diuntungkan dengan perintah itu. Jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, mari kita memastikan diri basahnya itu. Maka dengan sunnah Rasul, dengan 3 kali basuhnya itu kepada memastikannya hikmahnya di situ. Meskipun dalam tekstual ayatnya nggak ada kata 3 kali. Tapi dalam praktek Rasul 3 kalinya itu, mari diamalkan 3 kalinya itu. Bermaksud kepastian. Dan supaya ada penghayatan, ketika membasuh kaki, bayangkan bahwa dengan kaki yang kita basuh inilah nanti sebagai alat ataupun pijakan kita ketika menyeberang neraka menuju surga. Karena manusia menuju surga lewatnya menyeberangi neraka. Jadi supaya ada penghayatan, enggak sifatnya formalitas basuh kakinya itu. Ada penghayatan. Pas kita basuh kaki, bayangkan bahwa kita kena
api di situ karena nyebrang neraka. Itu supaya ketika wudhunya itu ada kesan, ada sentuhan dari ayatnya dengan berbagai isyarat tadi itu. Yang pertama karena pakai ida berarti apa? Dipastikan wudhunya sempurna sebelum sholat. Salah satu ikhtiar sempurnanya adalah dipastikan tumit kakinya basah. Ini salah satu sifatnya prinsip tumit kaki. Jadi misalnya kita wudhu di tempat yang airnya mini-mini, sengirit-ngiritnya air wudhu, tuh kaki jangan sampai kering, itu sengirit-ngiritnya. Meskipun misalnya kita wudhu nggak ada air ini, hanya air yang sebotol air minum misalnya masih ngirit nih, airnya dikit misalnya hanya sebotol, mari diminimkan pemakaiannya. Nah, dengan seminim-minimnya pemakaian, minimal tadi mata kaki jangan sampai kering, dipastikan basahnya. Sekarang prinsip adalah mata kaki di situ sebagai akhir dari gerak terbasuhnya air. Jadi dulu sementara hari ini kita jumpa lagi pada hari Rabu, malam Kamis di kajian yang lainnya. Terima kasih dari semuanya di sini, seluruh Bapak, Ibu, dan Kepala Sekolah dari berbagai sekolahan, para guru-guru PAI, terima kasih. Ini para pendekar dari Padepokan Perguruan Ilmu Alat ya, terima kasih di sini juga. Saya bisa nyumbat satu persatu karena banyak orangnya. Insya Allah kita jumpa lagi pada Rabu malam Kamis untuk kajian umum. Itu dulu sementara, nanti saya kirim filenya di grupnya masing-masing. Kalau kurang jelas silahkan tanya dalam grupnya masing-masing, kan saya jawab. Demikian dari saya, belum mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Ron, Pak Usman. Terima kasih ya. Ron. Saya tadi masukkan pola baru itu ketik HTTP. Lama sekali. Assalamualaikum, Bekayon. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar? Ya, tutup ya, Pak. Oke. Bu Mega, Pak Nemon. Terima kasih Ustadz Fahmi. Sama-sama. Sama-sama Pak Ali. Syukran Asatis. Sama. Ya, saya tutup ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.